Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat rangkaian video tutorial berkaitan dengan implementasi SOP realisasi pengajuan realisasi anggaran kegiatan YAPI yang baru dengan menggunakan modul anggaran ODU. Nah, video tutorial ini akan terdiri dari berbagai seri. Nah, yang akan kita sebelum langsung kita ke implementasi ke ODU-nya, kita juga harus memahami struktur organisasi BPH yang baru. Kemudian yang kedua adalah perbedaan SOP atau workflow lama dibanding dengan SOP atau workflow yang baru. Jadi ini video pertama sebagai pembukaan supaya bisa dipahami alur kerja atau SOP lama dan SOP baru. Nah, yang pertama kita coba akan bahas tentang susunan unit organisasi di bawah kepengurusan YAPI yang baru. Nah, ini adalah nomor surat keputusannya nomor 1 ya. Kita coba tidak bahas satu-satu, langsung aja ke susunannya di lampirannya. Nah, ini lampiran SK pengurus. Jadi susunan organ di bawah BPH itu terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, di bawah BPH ini dibagi dua klaster. Pertama adalah Strategic Delivery Cluster. Yang kedua Strategic Support Cluster. Jadi, Strategic Delivery Cluster ini terdiri dari Direktur Pendidikan dan Direktur Pengkaderan. Kemudian ada juga Ketua Stebang, LAS, dan Cespel. Kemudian di klaster kedua, di Strategic Support, itu ada Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian SDM, Kepala Bagian Kesekretariatan, Kepala Project MIS, Kepala Project Yatim Makmur, Lead Bank, kemudian di sini juga ada PT YAPI. Nah, ini mungkin perlu dipahami bahwa kenapa dibagi dua seperti ini. Strategic Delivery Cluster maksudnya adalah bahwa unit-unit yang di bawah Delivery Cluster ini adalah unit-unit yang menjadi ujung tombak pelaksanaan dari visi misi YAPI. Seperti misalnya kita tahu sendiri bahwa YAPI itu adalah asrama pendidikan Islam yang pendidikannya ada yang visi misinya adalah pengkaderan dan pendidikan, sehingga unit-unit pengkaderan seperti asrama, kemudian visi misi tentang pendidikan yang diwakili oleh bagian unit pendidikan dari mulai playgroup Sakinah sampai dengan SMP Al-Azhar, itu merupakan unit yang menjadi titik fokus, menjadi unit yang menjadi ujung tombak menyampaikan, menuntaskan visi misi YAPI. Kemudian juga ada dalam hal ini pendidikan perguruan tinggi Stebang ya. Kemudian juga ada lembaga amil zakat dan IRES dan Cespel. Ini menjadi cluster delivery, menjadi ujung tombak bagaimana visi misi YAPI dilaksanakan. Kemudian yang support cluster ini adalah unit-unit di bawah BPH yang merupakan pendukung demi tercapainya visi misi YAPI, seperti misalnya unit atau bagian keuangan, SDM, kemudian sekretariat, MIS, Lead Bank, dan PT YAPI. Jadi ini ada dua klaster besar jadi ya. Satu sebagai ujung tombak, yang satu sebagai unit pendukung. Itu adalah penjelasan singkat tentang struktur dari unit-unit di bawah BPH. Kemudian kita akan membahas sedikit perbedaan antara SOP lama dan SOP baru.
ini workflow atau SOP lama ya, periode kepengurusan yang lalu yang saya sederhanakan dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk workflow seperti ini. Jadi perbedaannya itu adalah yang menjadi titik poin di sini adalah bahwa pengajuan-pengajuan anggaran yang dari unit, baik itu unit sekolah maupun unit non-sekolah, setelah di sekretariat, itu sekretariat nanti akan meminta ketua YAPI untuk membuat disposisi. Nah, disposisi dari ketua YAPI ini nanti distribusi ke pihak-pihak yang berkaitan dengan pengajuan anggaran itu. Bisa ke pengurus lain atau bagian lain yang terkait, itu kan untuk diminta verifikasinya, analisanya. Misalnya contoh ke pengurus atau sekretaris atau ke wakil ketua atau ke direktur dakwah. Nah, dari hasil verifikasi dari bagian-bagian ini, kemudian nanti akan dialirkan ke distribusi ke bagian keuangan. Nah, bagian keuangan ini nanti akan verifikasi kuantitas ya, fokus di kuantitasnya. Nanti kalau misalnya udah lolos di bagian keuangan, nanti akan masuk ke bendahara untuk divalidasi dan disetujui. Nah ini, jadi perbedaannya titik fokusnya ada di, jadi semua pengajuan harus diketahui oleh ketua umum dulu, baru didistribusi ke pengurus lain atau bagian lain. Yaitu titik poin dari workflow yang lama ya. Nah, ini adalah workflow atau SOP dari pengajuan realisasi anggaran kegiatan yang baru. Jadi di sini ini dalam bentuk Excel yang disampaikan oleh pengurus ya. Jadi di sini ada beberapa tahap gitu ya. Ada 5 tahap. Yang pertama ada penyusunan proposal dan surat realisasi yang dibuat oleh unit kerja disampaikan kepada pimpinan unit. Kalau unit kerjanya sekolah, disampaikan kepada pimpinan unitnya adalah direktur pendidikan. Kalau unitnya misalnya asrama, disampaikan kepada unitnya direktur asrama oleh kepala asrama. Jadi sekarang tidak ada lagi direktur asrama, adanya kepala asrama. Kemudian dari pimpinan unit ini akan disampaikan ke bagian sekretariat. Jadi bagian sekretariat itu menerima surat pengajuan realisasi anggaran. Nah, tugas masing-masing unit ini juga ada keterangannya di samping sebelah kanan. Misalnya ketika pimpinan unit atau direktur pendidikan menerima dari unit pengajuannya, maka tugasnya apa aja? Memastikan kegiatan tersebut ada pada RAPBS, memastikan jumlah dana yang diajukan tidak melebihi anggaran, menyebut sumber mata anggaran, membubuhkan tanda tangan persetujuan. Karena nanti elektronik, jadi persetujuan anggarannya berupa elektronik juga. Jadi nanti di Odoo itu tinggal dikasih note ya bahwa saya setuju, udah oke gitu. Itu udah merupakan tanda persetujuan atau tanda tangan kalau secara elektronik ya. Kemudian dari sekretariat nih, dari perguruan atau dari pendidikan, unit pimpinan itu masuk ke sekretariat. Jadi alurnya dari pimpinan ke kepala bagian ya, kepala bagian sekretariat. Nah, kepala bagian sekretariat juga tugasnya apa ini? Tugasnya itu adalah mengecek kelengkapan pengajuan, mengecek kesesuaian mata anggaran, memastikan kesesuaian jumlah anggaran sama dengan kurang dari yang tertera dari RAPBS. Ini nanti akan kita share juga SOP ini untuk dipelajari ya. Ini kita singkat aja. Nah, setelah kepala bagian menerima, mengecek dan segala macamnya sesuai dengan tugasnya di SOP ini. Nah, ini tim sekretariat atau kepala bagian sekretariat nanti akan mendistribusikan sebelum ke ketua umum, itu didistribusikan lebih dulu
ke ketua 1 atau ketua 2 sesuai dengan klasternya. Kemudian secara simultan didistribusikan juga ke sekretaris dan ke kepala bagian keuangan. Jadi ini pengajuan yang diterima sekretariat harus didistribusikan secara langsung berbarengan. Pertama ke ketua 1 atau ketua 2 sesuai dengan klasternya, kemudian ke sekretaris, terus ke keuangan, dan ke bendahara juga. Jadi ini tugasnya mendistribusikan. Kalau secara offline dengan menggunakan hard copy, tentunya ini akan memerlukan waktu yang lama. Karena apa? Pengajuan-pengajuan beserta lampirannya harus dikopi sebanyak pihak yang didistribusikan. Kalau ada 4, ya kita kopikan 4. Tapi karena ini menggunakan digital, menggunakan aplikasi Odoo, cukup sekali klik aja sebenarnya. Tapi unit-unit harus melampirkan semua pengajuannya dalam bentuk PDF. Supaya apa? Supaya bisa dilihat pengajuan-pengajuannya itu langsung di komputer gitu. Jadi tidak ada lagi hard copy. Nah, setelah didistribusikan, masing-masing pihak yang diberi pengajuan ini seperti ketua 1 atau ketua 2, kepala bagian keuangan, ini tugasnya mereka ada. Contoh misalnya untuk keuangan. Untuk keuangan ini setelah dapat pengajuan anggaran dari sekretariat, maka tugas keuangan adalah pertama ini mengecek ketersediaan anggaran, mengecek kelayakan volume dan harga, memberikan masukan pada ketua disetujui, dikurangi atau ditambah biaya atau ditolak, gitu ya. Kemudian ketua 2 atau ketua 1 itu adalah tugasnya itu melakukan pengecekan relevansi substansi, kualitas, timing, dan urgensinya. Kemudian yang kedua, memberikan masukan pada ketua disetujui, ditunda, atau ditolak atas pengajuan yang disampaikan oleh unit. Nah, ini ketua 1, ketua 2. Nah, setelah melalui proses di keuangan, kemudian ketua 1, ketua 2, ya, pengajuan itu akan mengalir ke ketua umum, ke ketua di sini. Nanti ketua di sini adalah mempertimbangkan semua catatan dan masukan, memutuskan, menyetujui, menunda, membawa ke rapat BPH atau menolak pengajuan yang disampaikan. Nah, nanti setelah itu baru dari ketua umum, flow itu masuk ke bendahara. Nah, ini dia ke bendahara ini. Jadi di bendahara ini mengecek ketersediaan anggaran, mengecek kelayakan volume gitu ya. Hampir sama dengan tugas kabel keuangan. Dia sebenarnya verifikasi akhir nih di bendahara ini. Nah, nanti setelah bendahara menyetujui atau approval lagi, maka anggaran yang diajukan itu diserahkan berkasnya ke kasir untuk disiapkan cek. Nah, maka berakhirlah SOP persetujuannya. Ini baru persetujuan anggaran untuk dicairkan, belum pencairannya. Nanti pencairannya akan diproses oleh kasir. Gitu. Nah, ini adalah SOP yang baru ya. SOP yang baru. Nah, SOP baru ini saya sederhanakan ya, supaya alurnya lebih gampang dilihat. Nah, SOP yang tadi dijelaskan, saya sederhanakan alurnya seperti ini. Jadi ini ada unit, ada direktur atau pimpinan unit, atau ada kabag sekretariat. Kemudian ini tadi adalah yang pengecekan atau verifikasi anggaran yang dilakukan secara simultan. Kemudian masuk ke ketua umum dan bendahara. Jadi di sini yang paling titik poinnya adalah sebelum disetujui oleh ketua umum ya, itu diverifikasi secara simultan berbarengan oleh sekretaris, ketua 1 atau ketua 2, keuangan dan bendahara. Nah, dari hasil itu diserahkan ke ketua umum untuk dipertimbangkan.
Kemudian baru kalau disetujui masuk ke bendahara. Nah, dari bendahara ini setelah disetujui, pengajuannya akan diproses pencairan ke kasir. Nanti kita akan coba bahas perbedaannya dengan workflow lama di mana sih gitu ya. Perbedaannya dengan workflow lama ini sebenarnya sederhana aja ya. Jadi di workflow lama atau di SOP lama, semua pengajuan itu harus diketahui oleh dan didisposisi oleh ketua umum dulu. Nah, jadi sekretariat ini sama fungsinya di sini. Dia sebagai, kalau dalam main bola itu libero ya, pengoper bola, pengatur permainan. Jadi sekretariat memberikan pengajuan itu kepada ketua untuk didisposisi oleh ketua. Nanti diminta siapa-siapa yang minta untuk memverifikasi anggaran tersebut. Nah, di workflow yang baru, semua pengajuan tidak langsung masuk ke ketua umum, tapi diolah dulu di BPH ini dan Kabag Keuangan. Jadi, bagian sekretariat nanti akan mendistribusikan secara serentak nih ke ketua 1 atau ketua 2 sesuai dengan klasternya, keuangan atau bendahara, dan sekretaris. Nah, setelah diolah, baru nanti keputusan finalnya ada di ketua umum gitu ya. Dan verifikasi terakhir di bendahara. Jadi bedanya di verifikasi finalnya ya sebenarnya. Verifikasi finalnya kalau dulu itu sebenarnya ada di bendahara. Kemudian kalau yang sekarang sebenarnya ada di ketua gitu. Ada di ketua setelah memperhatikan disposisi dari ketua 1 atau 2, keuangan atau bendahara. Nanti setelah proses persetujuan selesai baru dikasih ke kasir. Nah, bagaimana implementasinya di Odoo? Kita lihat bahwa di workflow lama, susunan workflow-nya seperti ini. Dari mulai draft, tata usaha, perguruan ini adalah pimpinan unit atau direktur, kemudian sekretariat, maksudnya kabag sekretariat, keuangan, bendahara. Jadi disederhanakan seperti ini. Sedangkan dengan implementasi SOP yang baru ini, kita melakukan modifikasi di workflow ini. Jadi yang dimodifikasi sebenarnya adalah memunculkan ini workflow baru ketua umum ya, stage baru ini. Jadi istilahnya ini stage ya atau tahap gitu. Ya kalaupun misalnya mau disebut dengan inbox atau folder juga bisa. Jadi di workflow yang lama itu ada keuangan. Nah, di workflow yang baru, keuangan ini kita rubah dengan BPH. Karena apa? Di BPH ini berkumpul semua BPH. Ketua 1 dan 2, bendahara, dan kabag keuangan. Jadi kabag keuangan juga nanti bekerja ketika pengajuan masuk ke stage BPH atau ke inbox BPH ini. Nanti di inbox BPH ini diproses gitu ya secara simultan, hasilnya nanti masuk ke stage ketua umum. Nah, ketua umum nanti approval masuk ke stage bendahara. Nah, setelah bendahara selesai, maka selesai workflow dari persetujuan anggaran. Jadi perbedaannya di Odoo itu seperti ini. Jadi kita memunculkan stage baru ketua umum dan ini apa namanya mengganti keuangan ini menjadi BPH gitu ya. Di sini kabag keuangan tapi ada. Kemudian perguruan ini jadi pimpinan unit atau direktur. Sebenarnya hampir sama dengan workflow yang lama. Demikian penyampaian dari penjelasan tentang SOP baru dan sedikit gambaran implementasi workflow-nya di Odoo. Nanti di video-video berikutnya kita akan sampaikan secara teknis simulasi bagaimana setiap tata usaha di setiap unit itu menginput permintaan anggaran ke sistem Odoo ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.